Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini kita akan menceritakan kisah Nabi Hud alaihissalam. Beliau adalah Nabi dan Rasul keempat yang patut diimani. Kisah Nabi Hud banyak terdapat di dalam Al-Quran. Nama Hud bahkan juga diabadikan dalam sebuah surat, yakni surat Hud. Apa kelebihan Nabi Hud sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala sering menyebut namanya dalam Al-Quran, bahkan menjadikan nama salah satu surat dalam Al-Quran? Simak video ini sampai selesai agar kamu tidak salah faham. Hai sahabat hikayat Islam, kisah Nabi Hud tidak afdol jika tidak memulai mengisahkan tentang kaum Ad. Kaum Ad adalah keturunan Nabi Nuh yang tinggal di Al-Ahqaf, suatu wilayah di Bukit Pasir Arab. Suku Ad termasuk suku tertua di dunia dengan peradaban yang maju. Di dalam Quran surat Al-Fajr disebutkan, kaum Ad memiliki bangunan-bangunan yang tinggi. Allah juga melebihkan kekuatan serta kekayaan pada kaum Ad. Namun, kekayaan yang diberikan pada kaum Ad membuat mereka tamak, lupa diri dan jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka mulai menyembah berhala yang diberi nama Samud, Sada, dan Al-Haba. Maksiat pun merajalela. Allah lalu mengutus Nabi Hud untuk memperbaiki akhlak dan kelakuan kaum Ad. Dan ingatlah Hud, saudara kaum Ad, yaitu ketika dia memberi peringatan kepada kaumnya di Al-Ahqaf. Dan sesungguhnya telah terdahulu beberapa orang pemberi peringatan sebelumnya dan sesudahnya, dengan mengatakan, janganlah kamu menyembah selain Allah. Sesungguhnya aku khawatir kamu akan ditimpa azab hari yang besar. Quran Surat Al-Ahqaf ayat 21. Setelah diangkat menjadi Nabi dan Rasul, Nabi Hud mulai memberi peringatan kepada kaum Ad. Nabi Hud menyerukan kepada kaumnya untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menunjukkan bukti-bukti keesaan Allah. Alih-alih percaya pada Nabi Hud, kaum Ad justru melemparkan cemooh dan menyebut Nabi Hud dengan sebutan orang gila. Dengan sabar, Nabi Hud menghadapi segala caci maki yang diberikan untuknya. Nabi Hud tetap tak gentar menyiarkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menyatakan bahwa azab akan segera tiba bagi orang-orang yang kafir. Bukannya menurut kaum Ad, justru balik menantang Nabi Hud untuk segera menunjukkan azab itu. Keangkuhan kaum Ad membuat Allah menunjukkan kekuasaannya dengan menurunkan azab dalam sejumlah tahapan. Tahapan pertama, pembalasan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kaum Ad adalah berupa bencana kekeringan yang melanda ladang dan kebun mereka. Kekeringan itu membuat kaum Ad kehabisan stok makanan. Mereka pun kelaparan. Kepada kaum Ad, Nabi Nuh menunjukkan kekeringan adalah azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun kaum Ad tetap tak percaya pada peringatan Nabi Hud dan tetap menyembah berhala. Kaum Ad yang semakin kafir membuat Allah Subhanahu wa Ta'ala murka. Lalu Allah menurunkan awan hitam yang disambut dengan sukacita oleh kaum Ad. Namun awan itu bukan awan penanda hujan, melainkan awan disertai angin kencang yang membawa bencana. Maka ketika mereka melihat azab itu berupa awan yang menuju ke lembah-lembah mereka, mereka berkata, inilah awan yang akan menurunkan hujan kepada kita. Tetapi itu adalah azab yang kamu minta agar disegerakan datangnya, yaitu angin yang mengandung azab yang pedih. Quran Surah Al-Ahqaf ayat 24. Angin itu menghancurkan dan melenyapkan kaum Ad di muka bumi. Dalam surat Al-Haqqah disebutkan, kaum Ad ditimpa oleh angin yang dingin dan kencang yang berputar membinasakan selama 8 hari 7 malam. Mayat kaum Ad berserakan ditutup pasir-pasir, sehingga mereka kaum Ad menjadi tidak tampak lagi di bumi, kecuali hanya bekas-bekas tempat tinggal mereka.
Demikianlah kami memberi balasan kepada kaum yang berdosa. Quran Surat Al-Ahqaf ayat 25. Tak ada yang tersisa dari bencana besar ini selain Nabi Hud alaihissalam dan orang-orang beriman yang berlindung di sebuah lembah. Setelah kaum Ad binasa, Nabi Hud dan orang-orang mukmin hijrah ke Hadramaut, mulai kehidupan baru. Kisah Nabi Hud dan kaum Ad ini memberikan banyak hikmah dan pelajaran yang masih relevan hingga saat ini. Pertama, kekayaan dan kekuatan kaum Ad merupakan titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tak patut disombongkan. Kedua, janji Allah akan azabnya adalah nyata. Allah menunjukkan kekuasaannya dengan menurunkan angin kencang yang menghancurkan. Ketiga, kesabaran dan kegigihan Nabi Hud menyerukan agama Allah layak ditiru hingga saat ini.